Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Hari ini kita akan ngobrol seru membahas tentang geomatika dan sistem informasi geografis atau dikenal dengan SIG. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alisha Kaila Putri Baihaki dengan NIM 07241015 dari Prodi Teknik Sipil Angkatan 2024, yang dimana saya akan menjelaskan kepada kalian memahami bagaimana sih teknologi ini berperan besar dalam dunia teknik sipil. Nah, sebelum masuk ke materi utama, nih coba bayangkan ya kalau kita membangun gedung atau jembatan tanpa peta yang akurat, nah bisa-bisa bangunan tuh jadi merengkan atau bahkan runtuh. Nah, disinilah geomatika itu berperan penting dalam dunia teknik sipil untuk memastikan bahwa semua proyek berjalan dengan aman serta presisi. Nah, biar nggak bingung apa aja sih yang kita bakal bahas pada pertemuan kali ini. Nah, yang pertama tuh ada pendahuluan, teknologi dalam geomatika, alat-alat pengukuran, peran geomatika dalam pekerjaan teknik sipil, serta kesimpulan. Nah, materi itu nggak cuma sekedar teori, tapi kita juga bakal apa sih aplikasinya di dalam dunia nyata. Selanjutnya, kita nih kembali ke teori dasarnya. Apa sih geomatika itu? Nah, sederhananya ini, geomatika adalah ilmu yang menghubungkan kita dengan bumi melalui data spasial. Jadi, dulu sebelum ada teknologi canggih nih, orang-orang tuh harus pakai metode konvensional ya untuk menentukan batas wilayah atau mengukur tanah. Nah, sekarang tuh semua pasti serba akurat dengan bantuan teknologi geomatika. Misalnya nih, kita tuh bisa mengukur tanah sebelum membangun gedung untuk memastikan fondasinya stabil. Terus kita juga bisa membuat peta lokasi pembangunan secara supaya tuh proyek berjalan sesuai dengan rencana. Yang ketiga, kita juga bisa mengawasi proyek agar tidak melenceng dari perencanaan awal. Nah, pasti tanpa geomatika bisa-bisa tuh bangunan jadi nggak presisi kan, terutama jalanan juga. Kalau misalnya kita kembali ke jalanan, nah jalanan tuh jadi lebih rawan rusak. Kalau misalnya kalian ada lihat jembatan, kalau tanpa perhitungan, bahkan jembatan pun bisa roboh kalau apabila perhitungannya salah. Jadi teknologi ini benar-benar vital dalam pembangunan. Contohnya, misalnya nih, kalau kita membangun sebuah jalan tol tanpa tahu struktur tanahnya, bisa jadi jalannya ambles karena tanahnya labil. Nah, dengan geomatika, kita bisa mengetahui kondisi tanah sebelum membangun, sehingga bisa menentukan metode mana atau metode konstruksi mana yang paling aman dan efisien. Selanjutnya nih, ada sistem informasi geografis atau dikenal dengan SIG. Nah, SIG ini tuh ibarat Google Maps versi yang canggih. Jadi, sistem ini tuh memungkinkan kita untuk menganalisis berbagai informasi geografis dan menggunakannya untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Misalnya nih, kita ingin merancang kota. Kita tuh dapat memastikan tata kota yang rapi dan mengurangi resiko kemacetan. Yang kedua, pengelolaan sumber daya alam. Kita juga bisa menentukan lokasi tambang, lahan pertanian, serta daerah konservasi. Terus yang ketiga, ada prediksi dan pencegahan bencana. Kok bisa sih? Nah, ternyata dengan teknologi ini, kita tuh bisa melihat daerah rawan banjir dan mengambil langkah mitigasi sebelum terjadinya bencana. Jadi, SIG itu bukan sekedar peta biasa, tetapi ibarat alat super deh yang bisa membantu perencanaan jangka panjang dengan data akurat dan berbasis bukti. Kembali lagi, kalau misalnya kita bayangkan nih, kalau kita harus menentukan lokasi terbaik, contoh aja untuk membangun pusat perbelanjaan, mall. Nah, dengan SIG kita bisa menganalisis populasi suatu wilayah, melihat pola lalu lintasnya, terus wilayahnya, dan bahkan mempertimbangkan faktor lingkungan sebelum menentukan lokasi yang terbaik. Jadi, kalau tanpa SIG, keputusan seperti ini tuh akan lebih banyak didasarkan pada perkiraan, bukan data nyata. Lanjut, selanjutnya kita mau membahas mengenai teknologi dalam geomatika. Sebelumnya, kembali ke tadi, geomatika itu bukan cuma tentang mengukur tanah,
tapi juga tentang teknologi canggih yang bikin pekerjaan itu lebih cepat dan akurat. Berikut ini ada beberapa teknologi utama dalam geomatika. Nah, yang pertama ada GPS geodetik. Jadi, alat yang bisa menentukan lokasi dengan tingkat akurasi hingga milimeter. Nah, ini cocok untuk pemetaan detail dan proyek konstruksi yang besar. Yang kedua ada ARGIS, yaitu Geography Information System, yang dimana ini merupakan sistem komputer yang bisa menyimpan, mengolah, dan menganalisis data secara geografis. Jadi ini berguna banget buat perencanaan kota dan infrastruktur. Selanjutnya ada LIDAR, yang mana Light Detection and Ranging, yang mana di sini tuh menggunakan laser untuk menciptakan peta yang 3D dan sangat detail. Bisa digunakan untuk pemetaan hutan, bangunan, ataupun medan yang sulit untuk diakses. Selanjutnya ada drone. Jadi ini merupakan pesawat, kita seperti tahu tuh kayak pesawat tanpa awak yang bisa mengambil gambar dari udara, yang dimana digunakan untuk survei lahan dan pemetaan secara cepat. Yang terakhir ada remote sensing, yaitu merupakan cara atau metode canggih yang digunakan untuk mengamati bumi dari jauh menggunakan satelit. Nah, jadi teknologi ini membantu dalam memantau perubahan lingkungan, penggundulan hutan, ataupun pergerakan tanah. Nah, kalau kita ambil contoh semuanya, kita ambil satu deh, misalnya LIDAR. Nah, kalau misalnya kita ingin membangun proyek jalan tol, LIDAR bisa digunakan untuk memindai kontur tanah dari udara sehingga kita tuh tahu elevasi dan kondisi lahan sebelum pembangunan. Jadi dengan adanya teknologi ini, tentu pasti mempercepat proses survei, dan mungkin kalau bisa kembali ke zaman dahulu, tentu dengan cara yang konvensional itu biasanya makan waktu yang berbulan-bulan jika dilakukan secara manual. Namun dengan adanya teknologi dalam geomatika ini, kita tuh bisa tahu dan mempercepat proses survei. Ah, untuk itu lanjut, kita ngebahas mengenai alat-alat pengukuran. Tentu kalau kita menjadi ahli dalam geomatika, kita harus mengenal alat-alat ini. Yang pertama itu ada water pass, ini digunakan untuk mengecek kemiringan tanah. Ada theodolit, yang digunakan sebagai alat untuk mengukur sudut horizontal maupun vertikal. Lalu ada total station, yang digunakan sebagai kombinasi alat ukur yang bisa membaca sudut dan jarak secara otomatis. Terus ada GPS geodetik, yang digunakan untuk menentukan koordinat dengan tingkat akurasi yang tinggi. Lalu ada Yalon, jalani terus ada rambu ukur, prisma ukur, kayu statif, itu digunakan sebagai alat pendukung pengukuran agar memastikan pengukurannya itu tetap dan presisi. Tentu semua alat ini tuh bekerja sama untuk menghasilkan data yang akurat. Jadi kalau misalnya kita ingin mengukur kemiringan tanah, terutama misalnya kita untuk pembangunan gedung pencakar langit deh. Nah, itu bisa dengan menggunakan total station. Jadi kita bisa mengetahui seberapa miring lahan dan memastikan bahwa fondasi yang dibangun itu sudah dengan sesuai standar keamanan. Lanjut ke topik utama, yaitu pentingnya geomatika dalam teknik sipil. Kenapa sih geomatika itu penting banget dalam dunia teknik sipil? Yang pertama, akurat. Jadi, kesalahan pengukuran sekecil apapun bisa berdampak besar dalam konstruksi. Jadi, dengan adanya ilmu geomatika, kita tuh bisa meminimalisir hal-hal kecil yang bisa berpotensi untuk menggagalkan proyek yang kita rencanakan. Yang kedua, real time dan monitoring. Jadi dengan teknologi yang canggih tadi, ilmu yang tadi juga membantu dalam efisiensi, jadi kita bisa untuk memantau proyek itu di mana saja, kapan saja, nggak perlu harus selalu datang ke lapangan. Dan yang terakhir, efisien, biaya dan waktu. Selain menghemat waktu, tenaga, dan biaya, dengan perencanaan yang tadi yang matang, tentu itu bisa membantu mempercepat pengerjaan proyek. Dan tanpa geomatika tadi, proyek pun pasti bisa kacau, bangunan pun jadi tidak aman, dan biayanya pun pasti membengkak. Nah, kalau kita ibaratkan dalam pembangunan jembatan, itu
Banyak banget ilmu dari geomatika yang bisa diterapkan sehingga pembangunan jembatan tadi itu bisa berjalan dengan sesuai waktu yang telah ditentukan, dengan biaya yang telah sesuai anggaran, serta kita juga bisa memantau pembangunan dari jembatan tersebut secara tidak perlu membuang-buang waktu. Selanjutnya, kita lebih fokus ke dalam 6 bidang teknik sipil, jadi peran geomatika dalam geoteknik. Nah, kalau kita bicara ke geoteknik, geoteknik itu adalah ilmu yang mempelajari kondisi tanah dan batuan sebelum pembangunan. Jadi dengan geomatika, kita tuh bisa membantu mengetahui sih, mengidentifikasi kondisi tanah dengan lebih akurat, serta itu dapat menentukan titik stabilitas tanah untuk infrastruktur berat seperti bendungan dan gedung tinggi, serta kita juga bisa memonitoring pergerakan tanah di daerah rawan longsor dan gempa. Kalau misalnya kita lihat itu kayak bagaimana sih uh, kita tuh tahu tanah ini tuh cukup kuat untuk dibangun gedung atau bendungan. Nah, kita tuh bisa mengambil contoh kayak pemetaan resiko geoteknik untuk pembangunan jembatan di daerah rawan longsor. Selanjutnya ke rekayasa struktur. Kalau misalnya kalian tahu bagaimana sih kita tuh memastikan bangunan itu tetap kuat meskipun terkena gempa, dan gimana sih kita cara menganalisisnya kalau misalnya setelah gempa bangunan tersebut tetap masih bisa kokoh untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi dalam rekayasa struktur sendiri, ternyata geomatika itu berperan untuk merencanakan posisi yang dimana kita tuh bisa memantau struktur bangunan dengan lebih teliti melalui pengukuran akurat serta elevasi dan koordinat. Yang kedua, kita memastikan bangunan itu tetap stabil dan dengan memantau pergeseran struktur akibat pergeseran gempa. Dan yang ketiga, kita itu juga bisa memantau bangunan agar tepat sesuai dengan perancangan yang di awal. Dan terakhir, terus kita juga dengan geomatika tadi itu membantu dalam perancangan desain struktur yang tahan terhadap kondisi lingkungan. Kalau kita lihat dalam contoh nyatanya, mungkin kita bisa melihat kalau misalnya di beberapa proyek geomatika sendiri digunakan untuk pemantauan stabilitas gedung pencakar langit yang terkena dampak gempa menggunakan teknologi GPS geodetik. Seperti itu. Kita lanjut ke peran geomatika dalam rekayasa transportasi. Apa sih yang kita tahu mengenai peran geomatika dalam rekayasa transportasi ini? Nah, ternyata itu ngebantu banget ya. Kalau misalnya kalian tahu kenapa sih kalau jalan tol itu bisa lurus dan rapi, kok bisa ada flyover yang pas banget. Dan ternyata geomatika ini membantu banget, terutama yang pertama, menyediakan pemetaan jalan dan rel kereta api yang akurat, termasuk perencanaan lintasan konstruksi. Yang kedua, itu dengan geomatika, kita tuh ternyata bisa menentukan rute terbaik nih. Jadi mana sih rute-rute terbaik dan tercepat agar manusia itu dapat berpindah dari daerah satu ke daerah dua tanpa harus membuang-buang waktu dalam perjalanan. Kalau bisa ada waktu tempuh yang lebih singkat. Yang ketiga, geomatika itu ternyata membantu memungkinkan desain infrastruktur transportasi yang efisien dan aman melalui pemetaan kondisi tanah dan lalu lintas. Sebagai contoh, itu kita bisa kalau dalam proyek optimasi jalur rel kereta cepat menggunakan data topografi 3 dimensi. Seperti itu. Lanjut ke peran geomatika dalam hidroteknik. Jadi, ternyata dengan geomatika tadi kita tuh bisa tahu daerah mana sih yang rawan banjir. Nah, jadi kita tuh dengan mempelajari geomatika, pastinya kita tuh bisa dapat tahu daerah mana sih rawan yang banjir dengan cara
Geomatika sendiri itu mampu menyediakan data yang dibutuhkan untuk perencanaan dan pemeliharaan bendungan, kanal, dan saluran air. Yang kedua, dengan geomatika kita tuh bisa memonitoring tingkat air dan sedimentasi sungai serta memetakan daerah rawan banjir menggunakan teknologi tadi. Terus yang terakhir, kita tuh dapat mengamati perubahan garis pantai akibat abrasi. Begitu teman-teman. Terus kalau misalnya kita lihat contohnya, jadi kita tuh bisa dengan geomatika tadi tuh menggunakan eh, teknologi GIS, SIG dengan cara untuk sistem pemantauan banjir berbasis GIS dan sensor untuk sebagai peringatan dini atau pencegahan terjadinya banjir. Selanjutnya, peran geomatika dalam ilmu beton dan material. Jadi, kalau kita tahu dari mana sih asal pasir dan batu yang dipakai untuk bangunan? Nah, dalam bidang ini, geomatika itu membantu dalam memastikan distribusi material yang dilakukan secara efisien dan akurat dengan menggunakan data spasial. Yang kedua, dengan geomatika itu kita dapat mengidentifikasi nih sumber daya konstruksi mana seperti batu, pasir, dan semen melalui survei geoteknik dan pemetaan tambang. Sebagai contoh, kita itu bisa uh, memetakan lokasi batching plan berdasarkan data spasial agar distribusi material ke lokasi proyek itu bisa lebih cepat dan murah. Lanjut ke peran geomatika dalam manajemen proyek dan konstruksi. Jadi, pernah dengar nggak sih kalian, gimana sih geomatika ini bikin manajemen konstruksi jadi lebih efisien? Jadi, kalau misalnya kalian lihat mungkin Meikarta dan sebagainya, itu merupakan proyek yang mangkrak kan. Nah, bisa aja proyek yang mangkrak itu gara-gara miskomunikasi atau salah perhitungan. Nah, geomatika ini hadir sebagai solusi buat memastikan semuanya itu berjalan sesuai dengan rencana. Yang pertama, memberikan gambaran visual yang lebih jelas tentang status proyek dan membantu dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, meningkatkan koordinasi antar tim proyek dengan menggunakan teknologi seperti BIM dan GIS yang terintegrasi. Apa sih maksudnya? Kalau kita dari pertama nih, memberikan gambaran visual. Jadi dalam sebuah proyek besar, kalau kita melihat status proyek hanya lewat laporan, itu kan pasti bisa membingungkan ya. Nah, dengan teknologi geomatika seperti GIS dan BIM dan modelingnya sebagai macamnya, nah tim proyek itu bisa melihat kondisi lapangan secara visual. Nah, data ini tuh bisa berupa peta 3D, simulasi bangunan, atau bahkan pemantauan real time. Jadi, jika ada keterlambatan dalam pemasangan, misalnya struktur baja di gunung tinggi, nah manajer proyek tadi bisa langsung melihat titik-titik permasalahan mana melalui pemetaan digital dan mengambil keputusan yang lebih cepat. Yang kedua, meningkatkan koordinasi. Nah, jadi proyek konstruksi tadi pasti bukan cuma kerja satu orang, dua orang kan, pasti satu tim maupun satu kumpulan banyak orang. Nah, tapi banyak banget pihak yang harus bekerja sama dari latar belakang seperti mungkin insinyur, arsitek, kontraktor mungkin dan pihak logistik juga. Nah, dengan GIS dan BIM yang terintegrasi, semua tim bisa mendapatkan informasi yang sama secara real time. Jadi pemantauan pembangunan jembatan menggunakan drone itu bisa lebih cepat, lebih aman, dan lebih akurat dibandingkan pemeriksaan manual yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Tapi memang kalau pemeriksaan manual itu juga penting dikarenakan takut mencegah resiko kesalahan-kesalahan dalam teknologi. Namun eh, penggunaannya mungkin tidak sesering itu, melainkan dengan hybrid, jadi sebagian dengan pemeriksaan manual, sebagian dengan pemeriksaan teknologi. Nah, sudah sampai di penghujung. Sebelumnya, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin dapat kita bisa simpulkan bahwa geomatika itu bukan sekedar teknologi, tetapi fondasi yang memastikan setiap proyek yang sipil itu berjalan dengan lancar, tepat, dan aman.
Dengan memberikan data geospasial yang akurat, nah geomatika ini membantu merencanakan dan merancang infrastruktur yang lebih efisien. Serta kita juga bisa mengidentifikasi titik stabilitas tanah, serta memantau kondisi struktur dan lingkungan secara real time. Dan lingkungan secara real time dari geoteknik hingga transportasi tadi, banyak banget teknologi yang bisa memberikan solusi dan meminimalisir resiko serta menghemat biaya. Jadi, untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, aman, dan efisien, geomatika adalah kunci yang tak bisa dilewatkan dalam setiap proyek teknik sipil. Mungkin itu aja dari saya. Saya Alisha Kaila Putri Wahaki dengan NIM 07241015. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.